Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penolaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita percaya hari-hari ini Tuhan menuntun setiap kita di dalam setiap kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita percaya, saya berdoa supaya keadaan saudara, keadaan kita semua, dimanapun kita berada, semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi yang sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, karena kita percaya Dia hadir dalam setiap ibadah-ibadah kita. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari memuji Tuhan sama-sama dengan penuh sukacita. Dialah pengharapan kita, saudara. Haleluya. Lagi-lagi tepuk tangan sama-sama. Yesusku. Katakan yuk sama-sama. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu
kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Yang lebih lagi katakan Tuhan, surahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hariku. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus dengan iman sekali lagi sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya
Firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan yang nyata buat kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami tahu Engkau menyertai setiap hidup kami. Tuhan, siapakah kami ini boleh layak di hadapan-Mu? Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, lebih daripada itu kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah, memuji, meninggikan, membawa hidup setiap kami
berkenan kepadamu. Tuhan, ini korban syukur kami kepadamu, hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah, meninggikan-Mu ya Tuhan. Biar mujizat-Mu dinyatakan dalam kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu, mujizat-Mu terjadi. Hikarala barala 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 barala. Oh ya narala maya darala balala 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 balalamu. Yesus Tuhan. Thank you Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kemuliaan
Mari saudara-saudara, dimanapun engkau berada hari ini, katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ikaralabalalabayandalalamu, syanaralabalalabalalabalalabalalabayandalalamu, irarararabalal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 a
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan iman katakan sama-sama, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat gagahnya kami, tapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan atas kami. Tuhan, kami berdoa hari ini kami mau mendengar isi hati-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, terlebih lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu atas hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu boleh sampaikan itu boleh mengajar setiap kami, mengubah paradigma kami, sehingga hidup setiap kami yang kami akan lalui di depan kami mau melangkah untuk menggenapi semua rencana Tuhan.
Tuhan pakai kami, ubah hati kami, bentuk kami untuk menjadi serupa dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa, nyatakan kuasa, kemuliaan, mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Bawa kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami buka hati, kami buka telinga kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Dan hari ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh beri kesempatan bagi kami untuk sharing mengenai firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Bapak, menegur, menasihati kami Tuhan. Bahkan Bapak, di dalam situasi kondisi apapun Bapak, biar ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam firman saya mengucapkan banyak terima kasih buat gembala yang kita kasih, Bapak Pendeta Ahsan Gunawan, yang memberi kesempatan bagi saya untuk sharing mengenai firman Tuhan. Di mana seri firman Tuhan saya hari ini saya bawa dengan judul Tekun di Tengah Badai. Tekun di tengah badai. Dan kita tahu situasi ini adalah hari-hari di mana kita masih mengalami yang namanya badai COVID-19. Dan badai COVID itu belum berlalu dan dituntut tekun di tengah-tengah badai. Kalau kita lihat di Rasul Paulus di 1 Timotius 4 ayat 13 mengharuskan Timotius menanamkan perasaan-perasaan ketekunan berdoa, membaca firman Tuhan, hidup kudus di dalam pikiran orang-orang Kristen saat itu, supaya mereka dapat mencegah diri di saat oleh guru-guru yang hendak memaksakan ajaran-ajaran agamawi di zaman itu Bapak Ibu. Sebab di zaman itu ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Sehingga Paulus memberikan saran atau nasihat kepada Timotius untuk tekun membaca firman Tuhan sebelum dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan oleh sebab itu, di nas saya di 1 Timotius 14 ayat 13 ini dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dikatakan tetaplah kita membaca kitab suci, mengajarkan kepada orang yang perlu kita kuatkan, dan ajarlah mereka. Lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang. Artinya ada ketekunan bagi kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menguatkan orang, sementara kita buta dengan firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan bagaimana kita kuat kalau kita tidak dikuatkan oleh firman Tuhan? Dan tahun ini tahun integritas, yang artinya mematikan sifat keduniawian kita, sehingga yang kelihatan adalah sifat-sifat ilahi yang perlu dibaharui, dimurnikan, dan salah satunya melalui keinginan hati. Ingat Bapak Ibu, keinginan hati, kerinduan hati untuk berubah di situasi COVID-19 ini. Dan salah satunya melalui keinginan hati untuk berubah, dan salah satunya integritas yang ada di dalam seorang pengikut Kristus. Dia serupa, segambar dengan Allah Bapak Ibu. Atau kalau kita lihat integritas yang ada di dalam
seorang pengikut Kristus. Dan sekali lagi dikatakan bahwa serupa segambar dengan Allah, dengan Tuhan. Dan itu mengenai tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Suatu waktu Tuhan Yesus berdoa saat dia menyingkir di suatu tempat. Dan kita lihat di situ Bapak Ibu ketika dia baca firman Tuhan. Dan saat itu dia mau masuki yang namanya hari-hari yang berat bagi dia. Sebagai manusia dia tahu dia akan menghadapi sesuatu yang berat di dalam hidup dia, yaitu dia harus menebus dosa kita, Bapak Ibu. Dan ketika dia berdoa, dia berkata, Bapa, kalau andaikan cawan ini boleh berlalu dari aku, biarlah berlalu, tetapi jangan kehendak biar menjadi kehendak Bapa. Artinya Yesus mengajarkan integritas mengenai kesetiaan. Dia berikan kepada Tuhan semua keputusan. Dan begitu juga kita di situasi hari-hari ini, Bapak Ibu. Sebagai integritas yang bagi kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu salah satu integritas yang harus kita teladani dari Yesus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, di waktu peristiwa Adam, kalau kita baca di dalam Alkitab, integritas itu pun pernah dirusak oleh iblis, Bapak Ibu. Di mana iblis bisa mempengaruhi Adam sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di sana bahwa dia memakan buah terlarang, buah yang mengetahui soal yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu. Dan warisan itu diturunkan bagi kita sampai saat ini. Dan oleh sebab itu, kita tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Dan kita butuh yang namanya dibaharui lewat firman Allah itu. Membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan tentu keintiman kita dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, ada 3 hal dari nats khotbah saya, firman Tuhan yang saya temukan di dalam nats khotbah saya. Yang pertama, bertekun. Dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, bertekun. Dan Tuhan Yesus akan datang dan kita diminta bertekun untuk mempertahankan keselamatan kita, Bapak Ibu. Kita bertekun di situasi hari-hari ini, Bapak. Di situasi kita masih ada di dalam COVID-19 ini. Dikatakan bertekun. Di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, dikatakan bahwa olahraga itu baik. Dan artinya yang paling terbaik adalah beribadah. Belajar beribadah. Bapak Ibu, itu bukan untuk hari ini, dan itu akan terjadi ke depan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kita butuh yang namanya kesetiaan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Kita perlu kesetiaan. Yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Membaca kitab-kitab suci, yang artinya kita membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita mulai membaca, menggali segala partikel-partikel yang berharga yang tertanam di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Dan tentu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena firman itu butuh bagi kita, dan untuk melihat setiap perjalanan hidup kita lewat firman itu. Bapak Ibu, kita perlu firman itu untuk menegur, menasihati kita setiap kita berjalan di dalam kehidupan. Bahkan
ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Kristen KTP, kita perlu belajar firman itu. Dan lewat firman itu, kita bisa mengenalkan kasih Yesus. Ayat 22 katakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman itu di dalam hatimu. Bapak itu, firman itu di dalam hati kita, bukan pikiran. Yang artinya apa? Bapak Ibu, terkadang akal dengan hati kita bisa tidak sejalan, Bapak Ibu. Bisa tidak sejalan. Dan oleh sebab itu, firman itu tidak hanya boleh masuk ke dalam pikiran kita, tetapi ada di dalam hati kita. Tentu firman itu kita tidak bisa menolak bahwa firman itu harus diuji lewat proses kehidupan kita sehari-hari. Yang dikatakan terimalah ajaran-ajaran dari Allah dan simpanlah firman-Nya di dalam hatimu. Firman itu simpan di dalam hatimu, Bapak Ibu. Firman itu yang sangat luar biasa. Ketika situasi apapun, kondisi apapun, firman itulah yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Firman itu sangat menguatkan kita. Bahkan kita boleh menguatkan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya Bapak Ibu, integritas itu ada di dalam diri kita. Gambaran Allah itu harus ada di dalam diri kita. Artinya, apa yang kita baca, renungkan, apa yang setiap hari keintiman kita lewat firman Tuhan, lewat doa, itulah yang mengajari kita untuk melihat segala integritas, segala sesuatu yang kelihatannya itu Bapak Ibu adalah ilahi Allah di dalam kehidupan kita, di setiap kita berjalan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus membangun tubuh jasmani dan rohani kita. Dalam membangun dan dalam mengajar Bapak Ibu, satu bangunan perlu pondasi yang kuat, yang tertanam ke tanah. Dan pondasi itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Pondasi itu adalah firman Tuhan, agar kita bisa berdiri kokoh di tengah situasi apapun. Kita tidak pernah goyah. Dalam membangun tubuh jasmani kita perlu makanan rohani, firman Tuhan. Kalau rohani kita sehat, saya percaya jasmani kita sehat dan kuat. Dan terlebih Bapak Ibu, dikatakan imun kita harus kuat menghadapi badai. Salah satunya adalah sukacita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita banyak membaca firman Tuhan. Sebuah ranting kuat perlu melekat di batang pohon. Batang pohon kita artikan Tuhan, Bapak Ibu. Kita artikan batang pohon itu adalah Tuhan, dan kita ranting. Ketika badai datang, ranting itu bisa kuat kokoh karena dia menempel di dalam batang itu dengan kuat. Dan sama dengan itu, ketika badai apapun yang datang, mau krisis ekonomi, mau badai COVID, badai apa lagi, ketika kita ada di dalam batang yang kokoh, Tuhan itu sendiri percaya badai bisa kita. Di 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang artinya,
Sesuai dengan kebaikan hati Allah yang diberikan kepada Paulus. Ini ceritanya kepada Paulus. Dia diteguhkan untuk meletakkan pondasi rumah Allah. Paulus, Tuhan berikan suatu pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Yaitu Paulus yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus ditegaskan sebagai seorang ahli bangunan. Dan Paulus dikatakan seorang ahli bangunan. Dan kita ini, anak-anak Tuhan, adalah ahli bangunan. Tetapi sekarang orang-orang lain sedang membangun di atas pondasi yang sudah Paulus kerjakan itu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang berhati-hati tentang bagaimana caranya dia membangun di atas pondasi itu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita membangun pondasi itu Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita keluar dari firman Tuhan. Tetap pegangannya adalah firman Tuhan. Dan sekali lagi, Allah mengenal kita. Allah mengenal kita. Dan oleh sebab itu, biarlah setiap ucapan, perkataan kita, dimanapun kita berada. Mungkin kita ada di dalam satu daerah yang berseberangan dengan kita, atau kita sebutlah teman-teman kita. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita bukan firman Tuhan. Waktu kita mungkin di kantor, jangan sampai perkataan kita yang keluar bukan perkataan firman Tuhan. Waktu kita kuliah, jangan sampai yang keluar bukan firman Tuhan. Tetapi bangunlah integritasmu lewat firman Tuhan. Kita perlu mengajarkan, mewarisi ketaatan kepada orang-orang Kristen KTP dan yang tidak mengenal Tuhan, dan juga kepada anak-anak muda. Kita menjadi contoh teladan, terlebih di dalam badai pandemi COVID-19 ini. Dan seorang tukang bangunan harus ulet, sabar, tekun untuk menghasilkan bangunan yang kokoh Bapak Ibu. Dan kita ini seorang ahli bangunan yang ulet, yang kokoh Bapak Ibu, yang kuat, dan tidak pernah bersungut-sungut Bapak Ibu, dan tidak pernah kecewa Bapak Ibu. Seperti seorang ahli bangunan ketika kita memberikan ajaran yang baik kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan atau Kristen KTP, dan kepada anak-anak muda, mereka terima kita, mereka menerima kita. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25, Bapak Ibu, kalau kita lihat di suatu hari Bapak Ibu, Yesus mengajak murid-muridnya berlayar Bapak Ibu di tengah danau. Dan ketika dia berada di tengah badai itu Bapak Ibu, tiba-tiba angin kencang Bapak Ibu turun. Tapi Yesus saat itu tertidur. Dan murid-muridnya saat itu melihat badai dengan ketakutan. Sehingga mereka berteriak, "Guru-guru, apakah engkau biarkan kita binasa?" Dan saat itu Yesus terbangun dan dia hadir, itu badai berhenti. Dan dia berkata, "Engkau tidak kenal saya." Bapak Ibu, kadang-kadang kita membiarkan Tuhan itu diam di dalam hidup kita. Kita harus banyak intim dengan Tuhan. Kita harus berbicara. Berbicara Bapak Ibu. Yesus ajarkan, pagi-pagi benar dia bertemu dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar kita datang kepada Tuhan untuk bercerita, untuk berdoa, menyembah. Hal yang sangat-sangat luar biasa sebagai anak Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau tutup
dengan khotbah saya ini? Di mana poin-poin khotbah saya, Bapak Ibu? Yang pertama, di tengah badai COVID ini, kita tetap harus setia, Bapak Ibu. Yang pertama, bertekun. Bertekun, Bapak Ibu. Yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus membangun tubuh jasmani dan rohani kita, sehingga di tengah-tengah badai apapun kita tetap bertahan. Bapak Ibu, mari kita tetap bertahan. Jadilah integritas seperti integritasnya Yesus. Biarlah keilahiannya yang muncul di dalam diri kita ketika kita merindukan Dia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mau tutup dengan khotbah ini. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, sharing mengenai firman Tuhan. Bapak, di mana kami telah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, biarlah Bapak integritas yang Engkau ajarkan kepada kami boleh itu kelihatan, Bapak. Biarlah Bapak gambaran Allah itu, gambaran Yesus itu Tuhan, yang keluar dari diri kami, dan kami boleh menjadi firman yang hidup. Kami terus dibaharui, Bapak. Kami terus dibaharui, dan di situasi COVID-19, badai COVID-19, kami tetap setia Tuhan. Kami tetap setia Bapa. Kami taat Bapa. Kami taat Tuhan. Kami taat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan segera datang Tuhan. Engkau akan segera datang Bapa. Datanglah Tuhan. Maranatha. Biarlah Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Berkati Pak Niko. Berkati keempat wakilnya Tuhan. Berkati karayon-karayon Bapak. Bahkan berkati gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Asang Gunawan beserta Ibu Leng. Biarlah Bapak di dalam penjagaanmu, ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapak untuk seluruh jemaat Bapak, pengerja jemaat Gebi Cililitan, di dalam penjagaan-Mu Bapak, di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, kami boleh melewati badai COVID ini Tuhan, dengan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan hari ini. Biarlah firman ini berbuah dan tumbuh subur Bapa di hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan awan yang baik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.